Halo, selamat pagi. Saya Victoria Heniana Melan. Saat ini saya masih semester 5 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa topik yang saya dapatkan dalam mata kuliah manajemen bencana sebagai pemenuhan ujian tengah semester. Materi yang pertama yaitu tentang bencana dan manajemen bencana. Sebelumnya kita harus pahami dulu arti kata bencana dan manajemen bencana. Bencana adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda, dan kerusakan lingkungan. Kejadian ini terjadi di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumber dayanya. Adapun jenis-jenis bencana, yaitu ada bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, longsor, gerakan tanah. Kemudian ada bencana hidrometeorologi seperti banjir, topan, banjir bandang, kekeringan. Kemudian ada bencana biologi seperti pandemi, epidemi, penyakit tanaman. Kemudian ada bencana teknologi seperti kecelakaan transportasi dan industri. Ada bencana lingkungan seperti kebakaran hutan, penggundulan hutan. Kemudian ada bencana sosial seperti konflik dan terorisme. Mengapa sampai terjadinya bencana? Nah, dalam hal ini ada beberapa pandangan mengenai terjadinya suatu bencana. Yang pertama, menurut pandangan konvensional, bencana merupakan kodrat alam atau takdir. Menurutnya, terjadinya bencana merupakan suatu musibah atau kecelakaan, tidak dapat diprediksi, kemudian tidak menentu terjadinya, dan tidak dapat dihindarkan. Yang kedua, menurut pandangan dari ilmu pengetahuan alam, bencana merupakan unsur lingkungan fisik yang membahayakan kehidupan manusia. Yang ketiga, menurut pandangan ilmu sosial, menurutnya ancaman bahaya adalah fenomena alam, akan tetapi bahaya itu tidak akan berubah menjadi bencana jika manusianya siap atau tanggap. Yang keempat, menurut pandangan holistik, gejala alam dapat menjadi bahaya jika mengancam manusia dan harta benda. Nah, perlukah manajemen bencana dalam penanggulangan bencana? Ya, tentu perlu. Mengapa demikian? Karena manajemen bencana merupakan segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, pada saat, dan setelah bencana. Beberapa paradigma dalam manajemen bencana. Yang pertama, paradigma bantuan darurat. Penanganan bencana difokuskan pada saat kejadian bencana melalui pemberian bantuan darurat berupa pangan, tempat penampungan, dan kesehatan. Tujuan utama penanganan adalah untuk meringankan penderitaan korban, memperbaiki kerusakan ketika terjadi bencana, dan segera mempercepat upaya pemulihan. Yang kedua, paradigma mitigasi. Penanganan dengan memfokuskan pada pengenalan daerah rawan ancaman bencana dan pola perilaku individu atau masyarakat yang menimbulkan kerentanan terhadap bencana. Yang ketiga, paradigma pembangunan. Manajemen bencana dikaitkan dengan sektor-sektor pembangunan seperti masalah kemiskinan, kualitas hidup, pemilikan lahan, akses terhadap modal, pendidikan yang rendah, inovasi teknologi, dan lain sebagainya. Yang keempat, pengurangan risiko. Menganalisis risiko bencana berdasarkan ancaman atau bahaya, kerentanan, dan kemampuan masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan untuk mengelola dan mengurangi risiko, dan juga mengurangi terjadinya dampak bencana. Materi kedua tentang elemen sistem manajemen bencana. Di sini saya akan menjelaskan beberapa elemen pendukung manajemen bencana. Yang pertama, kebijakan manajemen. Kebijakan sangat penting dan bukti komitmen pimpinan setempat terhadap penerapan manajemen bencana di lingkungan masing-masing. Yang kedua, identifikasi keadaan darurat. Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa nyaman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kesehatan masyarakat.
Jika jenis dan skala bencana tidak diketahui, maka upaya penanggulangan akan sulit dilakukan dengan baik dan efektif. Oleh karena itu, setiap organisasi atau kegiatan yang mengandung risiko bencana tinggi wajib melakukan analisis risiko bencana. Yang ketiga, perencanaan awal. Perencanaan awal merupakan strategi penanganan bencana, sumber daya yang tersedia dan yang diperlukan, serta organisasi yang diperlukan. Perencanaan awal akan membantu manajemen dalam merancang sistem manajemen bencana. Yang keempat, prosedur manajemen bencana. Prosedur manajemen bencana harus disiapkan dan ditetapkan untuk setiap tingkat organisasi, baik di tingkat insiden, darurat maupun level korporat, serta mencakup aspek dan teknis dan strategi. Yang kelima, organisasi dan tanggung jawab. Unsur komando yang bertanggung jawab mengkoordinasi seluruh fungsi manajemen bencana yang ditetapkan. Tim inti yang terdiri atas usaha penanggulangan, unsur penyelamatan dan evakuasi, unsur penyelamatan material, dan unsur medis. Sedangkan tim penunjang yang menyediakan logistik, transportasi, keamanan, komunikasi, humas, teknis, dan unsur lainnya. Yang keenam, sumber daya penanganan bencana. Sumber daya manusia terdiri atas tim penanggulangan, tim penyelamatan, tim medis, logistik, dan lain sebagainya. Prasarana dan material akan disesuaikan dengan sifat bencana dan skala bencana yang mungkin terjadi. Yang ketujuh, pembinaan dan pelatihan. Pembinaan dan pelatihan dilakukan secara formal maupun informal melalui tokoh-tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, media, dan jalur lainnya. Pelatihan yang diperlukan seperti pemahaman mengenai manajemen risiko bencana, penanganan suatu bencana sesuai jenisnya, pengetahuan umum mengenai bencana untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat. Yang kedelapan, komunikasi. Komunikasi dapat dilakukan oleh organisasi tanggap darurat dan anggota komunitas masyarakat umum. Setiap bencana yang terjadi di suatu daerah harus dilaporkan kepada instansi atau pihak yang ditunjuk, misalnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Nasional Bencana Daerah. Yang kesembilan, investigasi dan pelaporan. Investigasi dan pelaporan bertujuan untuk mengetahui penyebab bencana, kelemahan dan kelebihan yang terdapat dalam penanganan bencana yang ada. Yang ke-10, inspeksi dan audit. Inspeksi merupakan suatu upaya pemeriksaan rutin atau berkala untuk memeriksa kesiapan penanganan bencana dalam organisasi, baik sarana teknis maupun non-teknis, sehingga dapat dilakukan perbaikan segera. Sedangkan audit merupakan suatu upaya untuk mengevaluasi penerapan manajemen bencana dalam suatu organisasi, apakah sudah sesuai atau telah memenuhi persyaratan atau tolak ukur yang ditetapkan. Yang berikut kita masuk pada materi 3 tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kesiapsiagaan merupakan langkah penting ke arah mutu dan tanggung jawab yang baik. Ukuran kesiapsiagaan dan kemampuan sebuah kelompok masyarakat menghadapi bencana yaitu untuk meramalkan dan mengambil tindakan kewaspadaan terhadap bencana yang akan terjadi. Kemudian untuk menanggapi dan menghadapi dampak bencana dengan cara mengatur dan memberikan bentuk bantuan secara cepat dan efektif. Contoh kegiatan kesiapsiagaan seperti membangun dan menguji sistem peringatan dini, membuat rencana evakuasi, menyiapkan kebijakan-kebijakan, membuat rencana-rencana operasional, mengamankan sumber daya, dan pelatihan. Materi keempat tentang komunikasi dalam bencana. Perlukah komunikasi dalam penanggulangan bencana? Nah, komunikasi berperan sebagai penghubung semua fase penanganan kegawat daruratan. Komunikasi dalam penanganan bencana memerlukan kerja tim dalam satu koordinasi, bukan kerja individu. Hal ini tidak mungkin berlangsung tanpa komunikasi. Permasalahan komunikasi di Indonesia seperti fasilitas komunikasi yang belum memadai, fasilitas komunikasi umum tidak terjamin dan terjadinya bebas gangguan,
Kemudian toleransi minimal untuk pelayanan kasus emergensi bila terjadi hambatan komunikasi. Masalah yang terjadi bila tidak ada komunikasi seperti sulit memperkirakan apa yang terjadi, baik keadaan bencana maupun keadaan korban. Kemudian sulit melakukan koordinasi antara instansi, dan dalam skala besar tidak dapat berkomunikasi baik secara regional, nasional maupun internasional. Permasalahan yang timbul dalam proses penanggulangan bencana seperti terjadi konflik antara instruksi dan informasi yang ada, menyebabkan kebingungan petugas di lapangan maupun korban, serta tidak dapat dilakukan upaya penanganan yang efektif. Yang berikut kita masuk pada materi 5 tentang Rapid Health Assessment atau biasa disingkat RHA. RHA merupakan rangkaian siklus manajemen kesehatan pada situasi bencana atau kedaruratan. Tujuan RHA yang pertama untuk memastikan ada atau tidaknya kedaruratan kesehatan. Yang kedua, menggambarkan jenis dan besarnya masalah kesehatan. Yang ketiga, kemungkinan perkembangan lebih jauh akibat keadaan darurat. Yang keempat, menilai kemampuan dalam merespon dan kebutuhan untuk penanggulangan. Yang kelima, menentukan prioritas tindakan yang perlu dilakukan untuk penanggulangan. Beberapa aspek penilaian dalam RHA. Yang pertama ada aspek medis, yaitu untuk menilai dampak pelayanan medis terhadap korban dan potensi pelayanan kesehatan. Yang kedua, aspek epidemiologi, yaitu untuk menilai potensi munculnya kejadian luar biasa penyakit menular pada periode pasca kejadian atau bencana. Yang ketiga, aspek kesehatan lingkungan, yaitu untuk menilai masalah yang terkait dengan sarana kesehatan lingkungan yang diperlukan bagi pengungsi dan potensi yang dapat dimanfaatkan. Siapa pelaksana RHA? Tentu saja petugas puskesmas, dinas kesehatan kabupaten, dan dapat pula dibantu oleh dinas kesehatan provinsi dan departemen kesehatan. Kira-kira kapan RHA dilakukan? Yang pertama, dalam situasi yang memerlukan pertimbangan keamanan, waktu pelaksanaan penilaian dapat dipersingkat. Yang kedua, pada saat bencana banjir, pengungsian penduduk dalam jumlah besar, selambat-lambatnya 2 hari setelah kejadian. Yang ketiga, kemudian pada saat kedaruratan mendadak seperti gempa bumi, keracunan makanan, kecelakaan kimiawi, dan lain sebagainya. Yang berikut cara pengumpulan data atau informasi RHA. Yang pertama, kita harus mengkaji data atau informasi yang ada seperti pelayanan kesehatan dan program kesehatan yang sedang berjalan sebelum keadaan kedaruratan. Kemudian endemisitas penyakit, kemudian SDM atau sumber daya manusia kesehatan yang bisa bekerja saat ini. Yang berikut sarana pelayanan kesehatan yang masih berfungsi, kemudian pengungsian seperti jumlah dan lokasi, dan lain sebagainya. Cara pengumpulan data yang kedua yaitu observasi lapangan di daerah bencana dan sekitarnya, seperti luasnya daerah bencana, kemudian lokasi perpindahan penduduk atau pengungsi, kemudian faktor risiko lingkungan. Cara pengumpulan data yang ketiga yaitu mewawancara, misalnya melakukan wawancara dengan pejabat daerah, petugas kesehatan termasuk di rumah sakit, kemudian wawancara perorangan, dan lain sebagainya. Cara pengumpulan data yang keempat yaitu survei cepat. Tujuannya untuk menjaring informasi yang tidak dapat diperoleh dari sumber-sumber yang ada, seperti distribusi umur, jenis kelamin, jumlah orang kelompok rentan, angka kematian saat ini, angka-angka kasus penyakit menular potensial wabah, status gizi, cakupan vaksinasi, akses ke pelayanan kesehatan, makanan, air bersih, serta tempat pengungsian. Materi ke-6 tentang surveillance dalam penanggulangan bencana. Surveillance adalah kegiatan analisis yang sistematis dan berkesinambungan melalui kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyebarluasan informasi untuk pengambilan keputusan dan tindakan segera. Surveillance berperan sebagai yang pertama, pengendalian penyakit menular kejadian luar biasa. Yang kedua, mempelajari riwayat alamnya penyakit, gambaran klinis dan epidemiologi sehingga dapat disusun program pencegahan dan penanggulangannya.
Yang ketiga, mendapatkan data dasar penyakit dan faktor risiko sehingga dapat diteliti kemungkinan pencegahan dan penanggulangan. Bagaimana membangun sistem surveillance situasi bencana? Yang pertama, sistem sangat tergantung pada situasi bencana. Yang kedua, substansi sangat bergantung situasi bencana. Yang ketiga, proses surveillance berlaku umum seperti pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi, penyebar luasan informasi untuk respon secara dini. Demikian presentasi materi manajemen bencana dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.